Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kemarin kita sudah wawancara Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Badrul Ulum, Esos MSI, bicara soal 1 tahun DPRD Kabupaten Serang sudah berbuat apa. Di seri Suara Wakil Rakyat Setahun DPRD Kabupaten Serang Mengabdi, kita akan hadirkan beberapa pimpinan, khususnya komisi-komisi yang tentu saja bekerja di bidang-bidangnya masing-masing. Nah, sudah hadir di studio Bapak Agus Wahyudiono SSI, Ketua Komisi 3 Bidang Keuangan Aset DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024 dari Partai PKS gitu. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Semoga sebaliknya. Amin sehat. Jadi di rangkaian Suara Wakil Rakyat ini kita ingin wawancara soal bagaimana sih Pak progres setahun DPRD Kabupaten Serang itu dari mulai mengabdi ya di periode 2019 sampai tentu saja kita doakan lancar sampai 2024. Tapi di setahun ini kita pengen tahu nih, khususnya masyarakat Kabupaten Serang ingin tahu sejauh mana sih pekerjaan yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Serang. Ya tentu saja konstituen harus tahu gitu. Tapi mungkin saya ulas sedikit soal Pak Agus Wahyudiono. Pak Agus di DPRD Kabupaten Serang juga kita sering perhatikan di media-media menyuarakan suara-suara rakyat. Contoh saya masih ingat ketika Bapak menolak bagaimana pencabutan subsidi gas 3 kg dulu. Kemudian juga bagaimana Bapak juga konsen ketika RSUD Derajat sedang dibangun gitu ya. Kemudian juga yang saya perhatikan juga konsen di bidang UMKM juga gitu ya, pemenuhan kebutuhan UMKM. Bahkan kemarin juga sempat statement soal air bersih dan BUMD yang sehat dan yang sakit gitu ya. Itu kemarin. Jadi itu salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pak Agus di Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang. Sehari-hari nih Pak, di masa Covid ini tentu saja hambatannya banyak nih, tapi boleh dong ceritakan setahun ini di Komisi 3 kesannya gimana sih? Alhamdulillah. Kalaulah dibilang kesan, pesan dan ini kita nikmati saja nih. Nikmati ya. Artinya dikasih amanah rakyat selama setahun ini, tentunya bagaimana kita memegang amanah kepercayaan rakyat, kepercayaan masyarakat terutama yang memilih kita, baik via partai maupun masyarakat secara umumnya, kita ini benar-benar menjadi wakil gitu. Nah, kaitan dengan itu tentunya ketika sudah duduk di lembaga legislatif ini kan nggak bisa berbicara ke salah satu partai saja, menjadi wakil rakyat harus ke semuanya konstituen. Nah, kaitan dengan itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, tentunya sebagai anggota dewan ini, kalau boleh saya rangkum mahasiswa yang pernah belajar ngepek atau belajar ringkas, nah fungsinya dewan sebagai lab saja. Lab ya. Ya, saya ambil huruf depannya saja, bukan fungsi sebagai lab ya. L yang pertama sebagai fungsi legislasi. Dalam hal ini menyusun, membuat undang-undang, peraturan bersama dengan pemerintah. Kemudian menyusun anggaran dan P-nya adalah P pengawasan. Jadi kalau L-nya legislasi, A-nya anggaran, P-nya pengawasan. Jadi setahun ini jadi harus sinergis. Namun secara ketugasan sudah terjadwal, sudah teragendakan agenda-agendanya secara tugasan. Jadi kita harus ngikutin itu. Satu sisi di sela-sela amanah di dewan, di kegiatan tersebut kita juga harus tidak boleh lengah dengan kegiatan. Tetap harus turun ke masyarakat, menyapa, duduk bareng, ngopi bareng, ataupun bahasanya di kopong tuh liwat bareng lah bahasanya, di situ kita ngobrol. Jadi kapanpun konstituen kalau mau ketemu Pak Agus siap ya. Insya Allah, mudah-mudahan selagi masih sehat, dimudahkan urusannya, kita siap. Siap ya. Jadi kalaupun di jalan cegat, ganggu gitu. Cegatnya yang baik-baik, jangan bawa parang. Siap-siap. Baik Pak Agus, di Komisi 3 itu kan membawahi soal keuangan dan aset ya. Kita akan bahas beberapa sektor, khususnya sektor-sektor yang paling urgent lah gitu. Tentu saja yang paling urgent di negara kita salah satunya adalah sektor keuangan dan pajak gitu. Kira-kira di Kabupaten Serang itu tingkat kepatuhan pajak masyarakat terhadap pembangunan tuh terhadap daerah itu seperti apa sih? Baik, Omega. Kalau boleh saya luruskan sedikit, khawatir salah nanti sebelum menjawab kepatuhan. Jadi
Komisi 3 ini memang bidang ekonomi, keuangan, dan pendapatan ya. Pendapatan ya. Tapi bukan berarti membawahi ataupun ini, tapi bermitra. Jadi mitranya Komisi 3, mitra kerjanya dengan pemerintah salah satunya adalah Bapenda kan. Pendapatan daerah, BPKAD, Diskoperindak dalam hal ini kaitan dengan ekonomi ya. UMKM dan sebagainya, kemudian BPKAD dan rumah sakit. Nah, kaitan dengan pajak tadi, kalau di tingkat kepatuhan, alhamdulillah walaupun dalam kondisi COVID ini kepatuhan kaitan PBB, alhamdulillah sudah sangat bagus. Hanya saja mungkin ada beberapa PBB yang dari BPATB dan sebagainya itu kaitannya dengan minta penundaan waktu bayar saja. Oh ya, karena kondisi kalau kepatuhannya alhamdulillah sudah sangat bagus, PBB tercapai. Kemudian kaitan dengan yang dari perusahaan BPHT dan sebagainya, memang ada beberapa yang pernah minta bantu ke kita karena kondisi perusahaannya, kondisi usahanya dengan dampak pandemi COVID ini minta ditunda, minta penundaan. Tentunya kita sesuai dengan aturan, kita sampaikan kepada Bapenda, diberikan keringan atau dengan catatan tetap harus dibayar. Dan sangat bagus. Dan penundaan itu kan bukan tanda bahwa tidak ada niatannya, Pak ya. Tapi juga memang kondisinya sedang seperti ini, jadi wajar semua sektor juga minta ditunda ya. Nah, kemudian yang kedua Pak, penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Serang di sektor apa sih? Untuk penyumbang PAD ya di PPJ ya, pajak penerangan jalan. Karena kan otomatis nggak ada dampak ini terus walaupun COVID dan sebagainya kan langsung ditangani oleh ini ya. Inflasi sih. Tapi selama ini dirasakan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya lembaga-lembaga OPD tadi lancar-lancar saja Pak? Alhamdulillah Mika ya, karena sebagai mitra kerja kita bukan sebagai ibaratnya kompetitor ataupun sebagai mitra ya, subjek objek. Kita sebagai mitra tentunya harus sinergis bagaimana PAD atau pendapatan daerah kita ini menjadi ke depan makin hari, makin bulan, makin tahun menjadi baik, harus sinergis. Apa upaya-upaya yang harus kita temui harus sinergis dengan pemerintah, dalam hal ini mitranya Bapenda. Nah, Bapenda karena mereka tentunya dengan dinas-dinas terkaitnya, dengan Diskoperindaknya kaitan retribusi, kemudian dengan dinas lainnya pun sinergis sehingga PAD kita ke depan berharap lebih baik dalam kondisi pandemi. Ya, setahun ini Komisi 3 dan juga OPD-OPD yang menjalankan fungsi-fungsi keuangan dan aset ya, khususnya di Kabupaten Serang lancar-lancar saja. Tapi mungkin pertanyaan inti dari talkshow ini adalah Pak, sekarang kan masa pandemi tuh Pak. Jadi banyak pengangguran di mana-mana. Nah, ini tentu saja audiens dan juga masyarakat semua ingin tahu nih langkah apa saja sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah khususnya ya yang bersinergi dengan DPRD Kabupaten Serang khususnya di Komisi 3. Seharusnya gimana nih Pak mengatasi dampak pengangguran karena Covid ini? Baik, kaitan dengan dampaknya Covid memang menyeluruh ya. Jadi bukan untuk Kabupaten Serang saja, bukan dengan konstituen kita, tapi mengindonesiakan, mendunia. Namun tentunya kalau kita bersinergis bersama-sama untuk mengatasi ini, insya Allah bertahap kita akan bisa bangkit, bisa akan menuju kebaikan. Nah, salah satunya kalau kita evaluasi kaitan dengan beberapa perusahaan yang mungkin berdampak di penjualannya, kemudian berdampak di produksinya, banyak mem-PHK ataupun mengurangi karyawan. Nah, tentunya ini menjadi kendala baru di musim pandemi ini dengan menambahnya jumlah pengangguran. Nah, ini upaya pemerintah bersinergis tentunya dengan anggota dewan. Kalaulah kemarin saya berkoordinasi dengan mitra, salah satunya dengan Pak Kadis, dengan Diskoperindak, bagaimana upaya-upaya supaya pasca dari PHK ataupun perumahan sementara dari teman-teman di Kabupaten Serang nih yang sudah dirumahkan kan, mungkin harus tetap memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dapurnya harus ngebul kan, walaupun libur kan nggak boleh berhenti juga kan, harus ngebul. Nah, tentunya harus ada upaya. Nah, contoh kemarin saya giatkan bagaimana upaya pemerintah kaitan dengan UMKM, supaya
UMKM ini usaha mikro, kecil, menengah. Yang tadinya mikro menjadi kecil, yang tadinya kecil jadi menengah, menengah menjadi besar, sehingga akan dapat memberikan sumbangan pendapatan kepada pemerintah satu sisi. Kedua, yang tadinya tidak bekerja akibat dirumahkan tadi membuat usaha-usaha mikro lah, apa jualan apa saja atau diberdayakan lah dengan kemampuannya, mungkin dengan berjualan online ataupun buat usaha apa saja. Kalau ini diberdayakan rasanya sih insya Allah akan bisa mengurangi efek dari pengangguran pasca dampak COVID ini. Nah, mudah-mudahan ini pun jadi nextnya bukan sekedar usaha sambilan tapi menjadi penghasilan utama untuk menutupi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan juga sebagai kedepannya makin kecil terus menengah besar menjadi memberi penyumbang PAD kepada pemerintah daerah gitu. Tapi konkretnya dari pemerintah sendiri sebaiknya melakukan apa tuh di sektor UMKM ya. Jadi kalau kemarin dari pemberian bantuan kepada UMKM yang berdampak akibat COVID ini sifatnya kan memberikan kail ya. Diberikan dana sebesar ada yang berapa 2,4 juta. Nah, ini kalau tidak dikendalikan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, mungkin dengan beberapa bulan, beberapa minggu mungkin habis. Nah, tetapi kalau ini dikelola yang berdampak ini dengan mungkin dengan ya dibina, kemudian mengelolanya yang baik, kemudian dibantu hasil karyanya UMKM ini dikelola dengan baik, pemasaran dengan baik, rasanya justru akan berkepanjangan, sinergi akan baik sekali untuk bisa mengurangi pengangguran tadi. Yang kedua menjadi ya sumber tenaga kerja baru. Anggaplah satu UMKM bisa mempekerjakan 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau UMKM-nya 100 ribu kan udah ketahuan tuh gitu. Jadi ada sinergi ya. Harus sinergis betul. Pemerintah, kemudian dari dewannya sendiri lagi satu gitu. Kalau dari pengusaha sendiri, industri sinergi seperti apa tuh yang bisa dilakukan? Kalau dengan industri kita mempunyai niat baik, mempunyai sinergis kerjasama, seperti kami pernah kerjasama ataupun kunjungan kerja ke daerah Lampung, kemudian di daerah lainnya, di daerah industri di Cikarang, itu ada konsep yang luar biasa. Bagaimana perusahaan yang mempunyai produknya yang bisa disubkonkan, artinya disubkonkan ini pekerjaannya bukan orangnya. Contoh nih, perusahaan alat kesehatan yang bisa disubkonkan dikerjakan oleh masyarakat, contoh ngelemnya atau jahitnya atau membuat produknya yang bisa dikerjakan oleh masyarakat setempat, kemudian dikirim ke perusahaan dengan perusahaan tinggal assembling saja. Jadi si perusahaan sudah diuntungkan, masyarakat juga diberikan pekerjaan yang sifatnya mengurangi pengangguran. Satu sisi perusahaan tidak usah perlu rekrut karyawan terlalu banyak. Dan nextnya kalau suatu saat perusahaan ini marketnya berkurang ataupun efisiensi, tidak perlu mem-PHK orang, memberikan pesangon. Jadi ini sangat bagus. Jadi kita harus mendata bagaimana di mana perusahaan-perusahaan yang bisa hasil produknya disubkan ke masyarakat, dikerjasamakan, sehingga nanti sinergis yang baik ini bisa mengurangi pengangguran, juga meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri, dan pihak perusahaan bisa efisiensi kosnya gitu. Rasanya ini sudah dilakukan di daerah Serang Timur, terutama Cikande ya. Ada perusahaan alat kesehatan, kemudian perusahaan adalah beberapa titik yang dari perusahaan tersebut diberikan ke masyarakat, dikerjakan, sudah selesai dikirim lagi ke perusahaan, dikasih jadi jasa saja. Hanya assembling saja gitu. Jadi rasanya Coba kalau konsep ini diterapkan di beberapa perusahaan, ada kurang lebih sekitar 600 industri, 600 perusahaan. Kurang lebih 600, tapi kan 600, ya. Artinya kan memang tidak semua produk yang bisa disubkan. Mungkin harus dicek produk-produk yang ibaratnya mempunyai produk yang bisa dikerjakan masyarakat, kemudian juga sebagai karyawannya ini yang terlampau banyak, bahasanya padat karya ya. Contoh perusahaan e-commerce tuh hampir 60.000. Nah, kalau bisa disubkan nih, ngelemnya, ngepresnya sepatu dan sebagainya, kan tidak perlu banyak-banyak nih. Sehingga suatu saat kalau dia mem-PHK 60.000 orang kan tidak terlalu repot. Nah, artinya disinergikan mana produk yang bisa disubkan dan mana yang tidak, harus didata melalui dinas Perindakop atau melalui pemerintah daerah. Begitu mungkin kalau konsep yang kita tawarkan. Nah, tentunya harus ada pelatihan juga kan begitu. Tapi edukasi itu sudah disosialisasikan Pak ke perusahaan-perusahaan?
Kalau ke perusahaannya sih belum, hanya saja ini kami koordinasi dengan mitra kerja dalam hal ini Diskoperindak, kemudian pemerintah daerah. Mana ini perusahaan-perusahaan kita di daerah Kabupaten Serang, lumayan daerah industri nih. Di Serang Timur ada, di Serang Barat ada. Nah, perusahaan-perusahaan mana yang kita bisa kerjasama, yang produknya bisa dikerjakan oleh masyarakat, disubkan. Nah, sementara kalau anggaplah dari 600 ada 100 saja yang bisa disubkan. Nah, satu sisi kembali yang tadi masyarakat yang diberdayakan, sisi lain perusahaan bisa efisiensi cost dengan tidak rekrut karyawan terlalu banyak. Rasanya bisa disinergikan, kita akan sinergikan. Ya, itu Sobat BM beberapa ide yang harusnya mungkin jadi perhatian eksekutif dan juga sektor bisnis ya. Bagaimana tadi menjaga pengangguran biar tidak terlalu banyak, apalagi di dampak COVID ini gitu. Ide-ide tadi dari Pak Agus bagus sekali. Seandainya ada 100 saja perusahaan yang mensubkonkan ke masyarakat, dan masyarakat akan terbantu, dan tentu saja efeknya akan berpengaruh pada penghasilan daerah juga. Terakhir Pak, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Serang. Kalau dikatakan himbauan, yang pertama kita masih dalam masa pandemi COVID. Nah, tentunya sebagai hamba ciptaan Allah, kita harus berikhtiar terus, berusaha terus bagaimana kita disehatkan sesuai dengan ajaran kita kan, jaga sehat sebelum sakit. Nah, kemudian jaga muda sebelum tua. Nah, jaga kaya sebelum miskin, yang sudah terlanjur tua ya jaga tua sebelum dipanggil kan gitu. Nah, artinya di musim pandemi ini kita ikhtiar jaga kesehatan kita. Nah, salah satunya ikhtiar secara zahirnya ya pakai masker. Tapi mohon maaf ini dilepas, bukan berarti nggak menjaga. Caranya pakai masker, menjaga tangan selalu bersih dan sebagainya, dan jangan lupa selalu ikhtiar minta perlindungan dari Sang Pencipta, dijauhkan dari mara bahaya yang datang dari langit maupun dari bumi. Nah, sehingga kita menjadi hamba yang sehat, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai diamanahkan sebagai apapun saja, kita insya Allah nyaman kalau sehat dan menjaga. Kaitan pilkada, mungkin saya pribadi sebagai anggota dewan, satu saja, walaupun beda pilihan, beda dukungan, ada yang ke satu sudah jelas silahkan, yang kedua terlihat sudah jelas silahkan. Satu, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, jaga silaturahim, jangan gara-gara beda pilihan jadi retak ukhuwah silaturahim persaudaraannya. Jaga supaya Kabupaten Serang ini nyaman, tertib, aman dalam demokrasi pilkada ini, sehingga ke depan kita bisa melahirkan, dan siapapun yang terpilih nanti insya Allah akan diberikan kekuatan amanah untuk kebaikan Kabupaten Serang ini. Intinya begitu, jaga keamanan, kenyamanan, jangan sampai gara-gara beda pilihan ukhuwah persaudaraan pertemanan menjadi putus. Itu saja, itu bahaya. Itu saja. Ya begitu Sobat BM, kita doakan Pak Agus Wahyudiono dan teman-teman di Komisi 3 bekerja untuk Kabupaten Serang, ya tentu saja untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Ya, kita jumpa di lain kesempatan. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.